إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab fikih yang ditulis dan dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih melanjutkan pembahasan salat sunnah, dan kita akan membaca hadis 352 setelah sebelumnya kita membahas hadis terakhir, bacaan yang dibaca pada saat 2 rakaat fajar, pada saat kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, sekarang lanjutannya lagi masih terkait dengan sholat sunnah sebelum sholat subuh, tapi terkait dengan perbuatan, bukan bacaan yang dibaca, tapi perbuatan yang dilakukan. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla rak'atain fajr ittaja'a ala shiqqihil ayman, rawahul Bukhari. Hadis ini sebagaimana yang kita dengar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau selesai dari sholat 2 rakaat fajar, itu 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, itu jahat, maka beliau berbaring di atas sisi yang sebelah kanan. Itu beliau berbaring miring di sisi kanan. Hadis ini beliau sampaikan kepada kita perkara yang sunnah setelah kita melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Setelah adzan, kemudian sebelum salat subuh, kita salat sunnah. Salat sunnah. Setelah salat sunnah, ada sunnah yang dianjurkan, yang kata Aisyah biasa Nabi melakukan, yaitu berbaring bersandar pada bagian kanan dari badannya, dari sisi kanan dari badannya, dan beliau melakukannya sebelum sholat subuh. Sebelum bicara lebih jauh lagi di mana ini sunnah berbaring, kita baca lagi hadis kedua. Nah, sama yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Kata beliau, wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini qabla sholatis subh falyattaji
ala jambihil aiman. Ini kata beliau rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahhah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka hendaklah dia berbaring di atas sisi kanannya. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini lafaz kedua dengan lafaz perintah. Cuman lafaz perintah ini para ulama berselisih pendapat sahih atau tidak. Karena kalau nanti sahih berarti berbaring ini hukumnya wajib. Kalau sahih, Imam At-Tirmidzi mensahihkan. Imam At-Tirmidzi mensahihkan. Hadis ini dari jalur Abdul Wahid Ibn Ziyad, dari Al-Amash, dari Abu Thaleh, dari Abu Hurairah. Nampaknya kalau kita melihat mulai dari Al-Amash, kemudian Abu Thaleh, kemudian Abu Hurairah, tidak ada masalah dengan sanadnya. Karena Al-Amash imam terpercaya dalam hadis. Demikian pula Abu Thaleh dan ke Abu Hurairah. Tapi masalahnya adalah Abdul Wahid Ibn Ziyad. Abdul Wahid Ibn Ziyad ini adalah dibicarakan tentang riwayatnya sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala belum menukil dari gurunya Ibnu Taimiyah berkata, ada haditsun batil laisa bisahih wa inna masahihu anhu al-fi'l lal amru bih. Hadis ini kata Ibnu Taimiyah batil, tidak sahih. Yang sahih itu adalah perbuatan Nabi, bukan perintah. Jadi yang sahih adalah Nabi melakukannya, bukan Nabi perintahkan. Ya, sang Nabi lakukan. Adapun Nabi perintahkan tidak sah. Maka dari sinilah para ulama ya dalam hal ini mayoritas ulama rahimahumullah seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan telah sahih dari Abu Musa, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, mereka mensunnahkan berbaring setelah 2 rakaat subuh sebelum kita keluar ke sholat subuh. Setelah itu berbaringnya ini di mana? Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri di Fathul Bari, wa dhahaba ba'du salaf ila istihbabiha fil baiti dunal masjid. Dan yang disebutkan oleh sebagian salaf, sunnahnya berbaring ini kalau kita sholat sunnahnya di masjid, di rumah, bukan di masjid. Kan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu sunnahnya di rumah. Sunnahnya di rumah. Walaupun kalau kita lakukan di masjid, tidak apa. Apalagi kalau rumah kita jauh atau membuat kita nanti tidak dengar qomat, maka kita sholat di masjid. Iya, sholatnya di masjid. Iya. Adapun masalah berbaring, ini sunnah ketika kita sholat di rumah. Kita sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat, sunnah kita berbaring di sisi kanan. Sunnah kita berbaring di sisi kanan. Iya. Adapun di masjid tidak dilakukan. Kenapa? Karena tidak pernah dinukil dari Nabi SAW belum melakukannya di masjid. Tidak pernah dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW belum melakukannya di masjid. Tadi itu penukilan dari Aisyah, itu di rumah. Itu beliau lakukan di rumah. Setelah berbaring, ya, maka beliau keluar untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Ini ya hadits yang paling terakhir
yang belum sampaikan terkait dengan sholat sunnah sebelum subuh. Ya, dan juga kita sudah selesai dengan ini sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dilakukan setelah atau sebelum sholat wajib. Setelah itu beliau akan berpindah ke sholat malam. Kata beliau rahimahullah taala di hadis 354. Wa an bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili matna matna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla muttafaqun alaihi walil khamsati wa sahahu ibn Hibban salatul laili wan nahar matna matna wa qala an-Nasa'i hadza khata. Masya Allah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu dilaksanakan dua-dua. Salat malam itu dilakukan dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir, takut waktu subuh akan masuk, maka langsung dia salat satu rakaat. Dengan itu kata Nabi SAW, maka dia telah mengganjilkan, mewitirkan salat yang dia telah lakukan. Dalam riwayat imam yang 5, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, katanya salat malam dan salat siang dua-dua. Jadi ada tambahan kata siang. Riwayat tadi yang pertama Bukhari Muslim. Sementara ini tambahan siang dan malam dan siang di luar daripada Bukhari Muslim. Makanya para ulama menyatakan riwayat yang kedua syadz. Apalagi riwayat kedua salah. Yang benarnya sholat malam saja dua baru nanti witir. Adapun sholat siang telah sahih dari hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Bahwa Nabi SAW mengatakan arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum dhuhr, wa arba'an ba'daha, 4 rakaat setelah. Ini bisa dilakukan dua, bisa juga dilakukan apa? 4 sekaligus. Bisa juga dilakukan 4 sekaligus. Makanya di sini hadis yang menyatakan salat malam dan siang dua-dua ini dhaif. Yang benarnya adalah lafaz di Bukhari Muslim. Salat malam itu dua-dua. Siang tidak ada disinggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, qala an-Nasa'i hadza khata', berkata Imam An-Nasa'i ini riwayat yang salah. Riwayat yang kedua itu salah. Sekarang kita membicarakan masalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Dipilih oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh melakukan sholat malam dengan cara yang tidak sama dengan di hadis ini. Karena mereka mengatakan sholat malam itu dilakukan dua-dua. Sholat malamnya bukan witirnya. Sholat malamnya itu dilakukan dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tergantung nanti kita lakukan witirnya berapa. Karena masalah witir, sahih dari Nabi SAW beberapa cara, beberapa kaifiat. Kaifiat pertama yang ada di hadapan kita. Witir dengan 1 rakaat. Iya, berarti kalau kita sholat 11 rakaat, berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Itu 5 kali. Baru 1 rakaat.
Tapi kalau kita sholat malam 13 rakaat, 13 rakaat, dan kita witir dengan 1 rakaat, berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, baru 2 salam, setelah itu 1 witir. Ini 13 rakaat. Karena Nabi SAW belum melakukan salam malam itu 11 atau 13. 11 atau 13. Tapi kata Aisyah, dan kamu tanya, lama berdiri, lama ruku, lama sujudnya. Karena salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama lama berdiri, ruku dan sujudnya. Sama lamanya. Dan Nabi kalau baca salat malam itu kadang beberapa surat, beberapa juz. Iya, kadang belum baca, iya, lebih dari 6 juz. Ya, lebih dari 6 juz, 7 juz, 8 juz yang belum baca dalam 1 rakaat. Karena Nabi pernah 1 rakaat baca Al-Baqarah, kemudian belum lanjut di An-Nisa, kemudian belum kembali ke Ali Imran. Belum kembali lagi ke Ali Imran. Ini kan rata-rata 2 juz lebih. 2 juz lebih yang 1 suratnya. 1 suratnya. Makanya Aisyah berkata, jangan kamu tanya bagaimana panjangnya. Bagaimana panjangnya. Jadi Nabi melakukan sholat malam itu tidak lebih dari 13. Tidak lebih dari 13. Nah, kita kembali ke witir. Kalau 13 dan witirnya 1, maka dua-duanya sampai 6 kali. Baru 1. Dan sahih dari Nabi SAW dari hadis Aisyah juga, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW pernah witir dengan 3. Nabi pernah witir dengan 5. Nabi pernah witir dengan 7. Nabi juga pernah witir dengan 9. Dan itu paling tinggi yang Nabi pernah witir dengannya. Kalau begitu, kalau Nabi kata Aisyah, tidak pernah melebihi 13. Berarti kalau witirnya 3. Witirnya 3 sekali salam. Berarti kalau sholat malam 2, baru 2, setelah itu 3. Berarti tetap 5 kali salam. Cuma 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, kemudian 3. Kemudian 3. Itu kalau 11. Kalau 11. Iya. Kemudian juga Nabi kata witir 1 kali salam 5. Berarti kalau sudah 5 berarti gimana? Berarti 2 salam, 2 salam sudah berapa itu? 4. 2 salam sudah berapa itu? 6. Terus 5. 5 1 kali salam. Sudah berapa itu? 11. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Terus kadang kalau zikir dengan 7. Kalau 7 berarti 2 salam, 2 salam, 7 salam. Semua ini tanpa tasyahud awal. Tanpa tasyahud awal. Kemudian Nabi juga zikir dengan 9. Yaitu 2 salam, baru 9 salam. Dan khusus 9 ini belum tasyahud awal di rakaat ke-8. Khusus yang 9 belum tasyahud awal di mana? Di rakaat ke-8, kemudian bangkit rakaat terakhir, baru tasyahud akhir salam. Ini yang belum lakukan. 2 baru langsung 9. 2 baru langsung 9. Ini cara dan kaifiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat sunnah. Iya, digabung dengan witir dan sholat malamnya. Ya, karena witir juga sholat malam namanya. Witir juga itu sholat malam namanya. Cuman karena dilakukan dengan cara ganjil, maka dinamakanlah dengan
witir. Maka dinamakanlah dengan witir. Ini yang disebutkan ya terkait dengan ya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sholat malam. Adapun sholat tarawih nanti kita akan bicarakan insyaallah. Ini sholat malam secara umum dulu. Sholat malam secara umum dulu. Kemudian ya setelah ini belum berbicara lagi tentang sholat witir, itu hukum sholat witir. Tadi kita sudah singgung rakaat sholat witir. Kata beliau rahimahullah di hadis 355, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Akhrajahu Muslim. Masyaallah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholat yang paling utama, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Iya, bahkan para ulama berkata sholat malam termasuk nanti di dalamnya adalah sholat witir, a'adhamu al-qurbah, ibadah yang paling agung. Karena Allah Subhanahu wa taala ia menyebutkan di Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan pada malam hari kamu bertahajudlah sebagai tambahan ketaatan untuk ya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar supaya dengan itu Rabbmu akan membangkitkanmu di kedudukan yang terpuji. Salat malam membuat kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpuji. Dan pentingnya salat malam ini khususnya witir, Nabi tidak pernah meninggalkan saat belum safar dan saat belum mukim. Saat belum tidak pergi bepergian, belum tinggalkan yang namanya sholat malam. Demikian pula sholat witir. Demikian pula saat belum safar, tidak belum tinggalkan yang namanya sholat malam. Iya, bahkan karena itu para ulama ada berpendapat sholat witir ini wajib sampai seperti itu ya. Karena tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Tidak pernah Nabi SAW tinggal. Lihat penegasan di hadis berikutnya. Kata beliau Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutir bi thalath falyaf'al. Wa man ahabba ayyutir bi wahid falyaf'al. Masya Allah, rawahul arba'ah illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfah. Kata beliau rahimahullah taala dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu adalah merupakan hak yang wajib. Merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim. Merupakan hak bagi setiap muslim. Maka siapa yang ingin melakukan witir dengan 5 rakaat sekaligus, hendak dia lakukan. Siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat sekaligus, silakan dia lakukan. Siapa yang ingin witir dengan 1 rakaat saja, silakan dilakukan. Itu paling sedikitnya. Hadis ini kalau kita melihat menunjukkan wajibnya, hanya saja
Nabi katakan siapa yang ingin, yang senang, itu menunjukkan sunnah. Walaupun hadis ini ya yang paling kuatnya dia merupakan perkataan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berwasiat seperti itu, menunjukkan pentingnya ini sholat witir. Makanya para ulama rahimahumullah menegaskan siapa yang khawatir dirinya tidak bisa bangun di awal malam, silakan dia witir di awal malam. Kalau dia tidak percaya terhadap dirinya, kalau dia sadar susah untuk bangun akhir malam, maka dianjurkan baginya untuk witir di awal malam. Dilaksanakan wasiat dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi berwasiat kepadanya an utir qabla an anam, untuk saya witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Karena bisa saja kita terbangun ternyata sudah adzan subuh dan lewat witirnya. Ini tentunya hal yang ya walaupun bukan wajib, tapi kita luput keutamaan. Ya yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, setelah itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala laitsal witru bihatmin. Ini penegasan bahwa witir itu bukan wajib. Iya. Kayatil maktubah walakin sunnatun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Nasa'i wal Hakim wa sahahahu. Masyaallah, hal ini sahih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, witir itu bukanlah wajib seperti sholat wajib. Witir itu bukanlah sesuatu yang wajib seperti sholat wajib, akan tetapi dia adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Tirmidzi dan berhasankan serta Nasa'i dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan ini yang benarnya dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullah taala, bahwasannya witir itu hukumnya adalah sunnah, dan dia sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada seorang yang bertanya kepadanya wajib darinya salat, kata Nabi khamsu shalawatin fil yaum wal lailah, hanya 5 salat di malam dan siang. Dan orang itu bertanya, hal alayya ghayruhu, apakah ada kewajiban selain itu terhadapku dari salat? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a, tidak kecuali kamu mau melaksanakan sunnah. Makanya ucapan Ali tadi itu yang benar. Salat witir itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kata beliau berikutnya masih tentang witir. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syahri Ramadan thumma intadharuhu min al-qabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yaktuba alaikumul witr. Masya Allah, rawahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, kemudian di malam berikutnya para sahabat menanti Nabi keluar, tapi Nabi tidak keluar, dan beliau berkata, saya takut untuk diwajibkan atas kalian salat witir itu. Hadis ini Nabi tak keluar bersama para sahabat, beliau takut untuk diwajibkan salat witir. Sanadnya terdapat rawi yang dhaif, yaitu rawi yang bernama Isa ibnu Jariyah. Kata Imam Nasa'i, mungkarul hadis, hadisnya mungkar, palsu. Tapi kita tidak pakai ini hadis. Ini kan hanya mau menunjukkan bahwa witir itu tidak wajib.
Hadis ini belum sampaikan, hanya mau menjelaskan bahwa sholat witir itu tidak wajib. Dan tadi kita sudah sebutkan. Tadi kita sudah sebutkan dalil yang dipakai oleh mayoritas riwayat Bukhari, Muslim. Kita tidak pakai hadis dhaif. Kita tidak pakai hadis dhaif. Kemudian kata beliau, wa an Kharijah ibn Hudaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bi sholati hiya khairun lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Al-witr wa ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr. Rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahahul Hakim. Masya Allah. Kata beliau dari Kharijah ibn Hudaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan, membentangkan kepada kalian waktunya dengan sebuah sholat, dia itu lebih baik daripada unta merah. Sholat itu kalau kalian lakukan, maka lebih baik daripada unta merah. Para sahabat berkata, sholat apa itu? Wahai Rasulullah, kata Nabi, al-witru, sholat witir. Cukup kita lakukan rakaat, itu sudah lebih baik daripada unta merah. Kita lakukan 5, 3, sudah lebih baik daripada unta merah. 5, 7, apalagi 9, 1 saja, itu sudah lebih baik daripada unta merah. Waktunya juga panjang, terbentang lama. Apa itu? Di mana? Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr. Antara sholat isya sampai terbit fajar, panjang sekali waktunya. Anggaplah sekarang jam berapa isya? Siapa yang tahu? Isya jam 7 lewat 12. Subuh jam berapa sekarang subuh? 4:37 kalau tidak salah. Baiklah, berarti jam 7 lewat sedikit sampai jam 4 lewat, terbentang panjang. Dan keutamaannya lebih baik daripada unta merah. Kenapa kebanyakan hadis lebih baik daripada unta merah? Karena harta orang Arab yang paling berharga waktu itu unta merah. Adalah unta merah. Ini Masya Allah, keutamaan yang sangat besar bagi yang mampu istiqomah. Ini hadis sahih. Warawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dan diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya semisal dengan itu. Ini juga sahih. Ini yang mendukung tadi hadis tadi. Dan hadis yang terakhir tentang witir, kata beliau an Abdullah bin Buraidah an abihi tu Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haq faman lam yutir falaysa minna. Kalau ini hadis sahih, berdosa kita kalau tak witir. Kata beliau akhrajahu Abu Daud bi sanadin layyin. Al-Hafiz Hajar sendiri belum sebutkan tapi belum dhaif. Wa sahahul Hakim walau syahidun dhaifun an Abi Hurairah indah. Masya Allah. Kata beliau dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, itu Buraidah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, witir itu hak wajib. Siapa yang tidak witir bukan dari kami. Rasulullah berlepas diri dari orang yang tidak witir. Ini menunjukkan wajibnya witir. Kalau hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tapi sanadnya lemah, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan disahihkan oleh Al-Hakim, dia punya pendukung dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad. Tetapi pendukungnya juga dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena di dalam sanadnya
Ada rawi yang bernama Ubaidullah bin Abdullah al-Ataki, dan dia adalah rawi yang dhaif. Bahkan telah dikatakan rawi ini mungkarul hadis, palsu hadisnya. Dan dia ada pendukung dari riwayat Imam Ahmad, tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Khalil, Al-Khalil ibn Murrah. Al-Khalil ibn Murrah ini, qala Imam Al-Bukhari munkarul hadis. Berkata Imam Bukhari palsu hadis ini. Jadi hati-hati. Hadis berarti kita bisa simpulkan rata-rata hadis yang menyatakan sholat witir itu wajib dibicarakan sanadnya. Dibicarakan sanadnya. Makanya mayoritas lebih berpegang dengan hadis riwayat Bukhari Muslim terkait dengan orang yang bertanya, sholat apa yang wajib bagi saya? Nabi bilang, sholat 5 waktu. Nabi bilang, tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Ini kan mencakup semuanya. Witir, tahiyat masjid, wudu, sholat malam, demikian pula sholat rawatib, mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Ini kita selesai darinya, yaitu dari sholat witir, keutamaan dan hukumnya. Mudah-mudahan insyaallah bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar supaya kita bersemangat untuk melakukan sholat yang satu ini. Ya, sholat yang satu ini yaitu sholat witir, yaitu sholat witir. Kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Nanti akan dibicarakan ulang lagi masalah sholat malam terkait dengan rakaatnya, tapi di Ramadan. Sholat malam yang di Ramadan, insyaallah. Izin bertanya, Ustaz, apakah saya berdosa jika setiap keluar rumah saya memakai parfum dengan tujuan dan niat agar teman atau orang yang berada di dekat saya merasa nyaman, karena saya merasa bau badan saya berlebihan walaupun sudah memakai deodoran. Iya, di sini dibilang saya kuat. Iya. Kalau parfumnya akan tercium keluar dan dicium oleh orang yang lewat ketika kita lewat, tidak boleh. Tidak boleh. Pernah ada seorang perempuan keluar pakai parfum, dia berlewat di sampingnya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, "Inna amat Allah, kemana wahai hamba perempuan Allah kamu mau pergi?" Ya, dia keluar waktu itu dalam keadaan mutlaqoyibatan, dalam keadaan pakai parfum. Maka ketika dia lewat di Abu Hurairah, tercium bau parfumnya. Maka Abu Hurairah bertanya, "Kamu mau kemana wahai hamba perempuan Allah?" Dia bilang, "Ke masjid." Ke masjid. Kata Abu Hurairah, kembali ke rumahmu. Ya, karena saya mendengar Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seorang perempuan keluar dalam keadaan dia pakai parfum sampai dia mandi, sampai kerasnya seperti itu. Sampai dia mandi, maksudnya sampai hilang parfumnya. Jadi kalau dia mau keluar, tidak boleh parfum, baunya keluar. Untuk menjaga bau badan di dalam saja, tidak keluar baunya, tidak ada parfum yang keluar baunya, tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Disebabkan karena nanti kalau seorang perempuan lewat di hatinya, di hadapan atau di samping orang yang hatinya punya penyakit syahwat zina, dia akan ada keinginan zina dengan hal tersebut. Naudzubillah. Makanya syariat menutup pintunya. Kalau memang kita punya bau badan, maka kita mandi,
Ya, pakai parfumnya, dan parfumnya yang di badan, bukan yang keluar baunya. Bukan yang keluar baunya. Itu wallahu alam. Apakah sama parfum dengan pewangi pakaian seperti kiss spray, rapika yang disemprotkan pakaian pada saat disetrika, dan molto dan yang lain-lain dipakai saat membilas pakaian? Tidak sama, kan itu bau keumuman. Itu tidak sama, kan itu bau keumuman bajunya orang. Bau keumuman bajunya orang itu tidak sama. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika saya dan teman saya sebelum ke masjid sudah transaksi jual beli lewat WA, sudah deal harga dengan harga barang, tapi nanti di masjid barang dan uangnya diberikan. Lalu di bagian mana saja dari masjid dibolehkan transaksi jual beli? Kalau kita sudah transaksi di rumah kemudian pergi ke masjid hanya penyerahan, tidak masalah, bukan lagi akad jual beli. Kemudian di bagian mana saja dari masjid itu yang dibolehkan transaksi jual beli? Ya, para ulama rahimahumullah ada pembicaraan dalam hal ini. Ada mengatakan masjid itu adalah kotak ini masjid, yang kotak ini, yang ke dalam. Demikian pula kamarnya masjid yang ke dalam pintunya. Adapun yang keluar itu sudah tidak masuk dari masjid. Jadi teras itu mereka katakan tidak masuk dari masjid. Halaman tidak masuk dari masjid. Demikian pula kamar yang ke masjid tapi pintunya keluar, bukan ke dalam masjid, itu mereka katakan tidak masuk dalam masjid. Ada juga yang mengatakan semua yang menempel dan yang masih ikut dengan nama masjid itu masuk masjid. Itu adalah masuk masjid. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang kuatnya insya Allah adalah yang dinamakan saja dengan masjid. Adapun yang sudah keluar namanya, maka keluar hukumnya. Maksudnya namanya keluar teras masjid, halaman masjid, itu namanya sudah keluar namanya. Ya, karena rata-rata ulama rahimahumullah ketika membicarakan sebuah hukum, maka hukum itu pada nama itu, bukan yang sudah keluar namanya. Seperti mereka membicarakan hukum pegang mushaf bagi perempuan haid, pegang Quran. Haram, tidak boleh perempuan haid pegang Quran. Tapi kalau tafsir Quran, mereka bilang boleh, karena sudah keluar dari nama Quran. Walaupun di dalamnya ada Quran, tapi sudah keluar namanya. Dan ini insya Allah pendapat yang benarnya. Pendapat yang benarnya, wallahu a'lam. Adakah dalil yang menerangkan tentang adanya sholat zuhur setelah sholat Jumat? Karena ada di sebagian masjid yang melakukan hal tersebut, syukron. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menerangkan bahwa ada sholat zuhur setelah Jumat. Zuhur itu adalah pengganti Jumat itu pengganti zuhur. Bagi yang ikut sholat Jumat. Adapun bagi yang tidak ikut sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Karena tidak boleh dikumpulkan antara pengganti dengan yang digantikan. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Iya. Kalau ada yang melakukannya, berarti menyelisih yang disepakati. Menyelisih yang disepakati. Apakah dapat pahala seorang yang mengigau atau mimpi baca Quran? Tidak. Iya, tidak dapat pahala orang yang baca Quran dalam keadaan mengigau. Karena baca Quran itu ibadah, butuh niat. Butuh niat. Mengigau. Tidak ada niatnya. Tidak ada niatnya. Makanya orang yang salah istrinya dalam keadaan mengigau, tidak. Misalnya dia ngigau, bangun malam-malam, mimpi tidak bagus, dia terbangun langsung ngigau, tidak sadar. Kamu saya talak? Tidak. Saat talaknya atau tidak? Tidak. Talaknya orang yang sedang tidur, ngigau, tidak sah. Tidak sah. Sama juga dengan hal yang ditanyakan. Sini kami pernah mendengar seorang yang telah sholat fardu,
boleh menemani seorang yang belum sholat fardu dengan dia niat sholat sunnah. Pertanyaan kami niat sunnah. Apakah ia niat ketika menemani sholat asar atau subuh, sedangkan keduanya tidak punya sunnah? Setelahnya, sunnah itu kan ada dua. Ada sunnah muqayyadah, ada sunnah mutlaqah. Ada sunnah terikat dengan waktu sholat sunnah yang terikat itu sunnah rawatib dan sunnah mutlak. Boleh kita niatkan sholat sunnah secara umum. Ya, sholat sunnah secara umum. Walaupun untuk keluar dari hal tersebut supaya kita tidak ragu ketika sholat asar, sholat subuh, kita tidak menemani orang sholat ya wajib. Kita tidak menemani orang yang sholat wajib karena kita akan masuk dalam was-was. Ya, ini sholat sunnah apa yang saya maksud? Ini sebaiknya kita tidak lakukan. Bagaimana jika kita ingin jadikan seseorang itu sebagai imam sholat yang sedang melakukan sholat tapi samping kanannya ada sesuatu yang menghalangi? Bagaimana posisi kita? Apakah kita di sebelah kirinya atau di belakangnya atau di sampingnya? Nah, kalau ada sesuatu di sebelah kanannya, maka kita minta untuk geser. Kita minta untuk geser. Kalau nggak bisa geser kiri kanan, maka kita tarik dia mundur ke belakang. Kita minta dia mundur ke belakang. Ya, atau maju ke depan. Karena sunnahnya, ketika seorang sholat berjamaah dan cuma 2 orang, dia berdiri di kanan. Berdiri di samping kanan. Wallahu a'lam. Apa hukum berjualan di acara bid'ah? Ya, tidak boleh. Kita meramaikan bid'ah. Tidak boleh kita lakukan. Ya, nanti kalau kita tunggu turun musibah, karena bid'ah itu sebab turunnya musibah. Ketika banyak bid'ah dilakukan, maka akan turun musibah. Nah, bagaimana kalau turun musibah? Kita mau ngomong apa? Ya kan, walaupun nanti orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, tapi ini menakutkan. Jangan sampai kita niatnya, ya kan? Minimal paling menakutkan adalah kita ridho terhadap acara itu. Asalnya karena dunia, kita mau dapat untung banyak, tapi bisa menyeret kita nanti ridho terhadap perbuatan ini. Enak juga acara begini nih, masuk omset banyak. Jadi lama-lama kita bilang, kenapa tidak ada acara lagi itu? Kita rindukan acara lagi. Itu masalah. Nanti kita akan menjadi cinta bid'ah. Cinta bid'ah itu akan membuat kita dibangkitkan dengan ahli bid'ah. Cinta bid'ah itu akan membuat kita dibangkitkan dengan ahli bid'ah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara dunia yang sementara ini kita korbankan agama kita, korbankan keyakinan kita. Ya, kata Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kubitu. Cukup kalian ikuti saja yang sunnah, jangan buat yang baru. Kalian telah dicukupi. Kalian telah dicukupi. Kalau mau berdagang banyak tempat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti hasilnya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah taala kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.